Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 34. Kitumenggung pun kemudian telah mengangkat selarak pintu rumahnya. Demikian pintu itu terbuka, maka Kitumenggung itu pun melangkah mundur sambil mengangguk dalam-dalam. Pangeran Benawa, desis Kitumenggung. Bukankah namaku telah disebut? Hamba, Pangeran. Tetapi hamba masih ragu-ragu. Di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang memanfaatkan nama-nama orang penting untuk mengelabuhi orang lain. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, "Aku mengerti, Kitumenggung. Aku tidak menyalahkan Kitumenggung yang berhati-hati, sehingga Kitumenggung harus membawa tombak untuk menyambut kedatanganku. Hamba mohon ampun, Pangeran. Barangkali Kitumenggung dapat menyimpan tombak pendek itu." Hamba, Pangeran. Hanya berhenti sama sekali. Ketika Kitumenggung kemudian meletakkan tombaknya di dalam pelonconnya, maka Pangeran Benawa pun bertanya, "Apakah kedua anak muda itu anak Kitumenggung?" Hamba, Pangeran, jawab Kitumenggung. "Aku melihat keduanya agak berbeda. Tapi mungkin yang aku lihat hanya wujud lahiriahnya saja. Yang satu berpakaian wajar di malam hari, sedangkan yang lain berpakaian agak aneh. Kusut dan kumal." Kitumenggung memandang Paksi sekilas. Pakaiannya memang kusut dan kumal. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Pangeran Benawa bakal datang malam itu dan sempat memperhatikan pakaian Paksi. Paksi sendiri memandang Pangeran Benawa yang tersenyum. Pangeran Benawa yang dikenalnya bernama Wijang itu berpakaian lengkap sebagaimana seorang pangeran. Meskipun di malam hari, tetapi Pangeran Benawa itu memang hadir sebagai pangeran diiringi oleh beberapa orang pengawal. Karena Kitumenggung sulit untuk menjawab pertanyaan itu, maka Pangeran Benawa pun kemudian berkata, "Sudahlah. Mungkin anak Kitumenggung yang satu itu memang lebih senang berpenampilan aneh seperti seorang pengembara." "Hamba, Pangeran," sahut Kitumenggung sambil membungkuk hormat. "Nah, Kitumenggung. Aku minta maaf, bahwa malam-malam begini aku datang ke rumah Kitumenggung. Ada sesuatu yang penting sekali yang harus aku bicarakan, menyangkut masa depan dari kerajaan Pajang." Jantung Kitumenggung menjadi berdebar-debar. Dengan nada dalam Kitumenggung itu bertanya, "Apakah titah Pangeran?" Kitumenggung. "Selagi aku samadi, maka aku telah menerima satu isyarat yang sangat mendebarkan jantungku. Seakan-akan ada suara yang berdengung di telingaku, bahwa sebuah bintang akan jatuh dari langit." Pangeran Benawa itu terdiam sejenak. Namun kemudian katanya, "Rasa-rasanya ada pula yang mendorongku keluar sanggar. Sebenarnya lah aku telah melihat sebuah bintang kecil yang melayang di langit dan jatuh di permukaan bumi. Aku tidak tahu dengan pasti arti dari isyarat itu. Tetapi pada waktu yang hampir bersamaan, Kiai Waskita, Nujum Istana, telah datang menemuiku, justru saat aku masih berdiri di halaman sanggar. Kiai Waskita juga menerima isyarat yang menurut pendapatnya sangat penting. Cincin kerajaan yang hilang telah kembali ke Pajang. Tetapi tidak langsung masuk ke bangsal pusaka. Aku masih harus mengambil cincin itu." Jantung Kitumenggung menjadi semakin berdebaran. Arus darahnya bagaikan arus banjir bandang di dalam nadinya. "Kitumenggung," berkata Pangeran Benawa. "Menurut petunjuk Kiai Waskita serta isyarat yang aku terima, maka aku harus mengikuti cahaya yang menyala seperti pelita menyusuri jalan-jalan kota. Meskipun mula-mula aku tidak melihat pelita itu, tetapi aku pun telah bersiap bersama beberapa pengawal." Ternyata petunjuk Ki Waskita itu benar. Beberapa saat kemudian aku memang melihat cahaya api seperti pelita yang keluar dari bangsal pusaka. Aku dan para pengawalku mengikuti nyala pelita itu. Aku sendiri tidak menyangka bahwa pelita itu akhirnya memasuki halaman rumah ini dan bahkan masuk ke dalam menyusup pintu meskipun pintunya tidak terbuka. Keringat dingin telah mengalir di punggung Kitumenggung. Namun dengan gagap Kitumenggung itu menjawab, "Ampun, Pangeran. Hamba tidak mengerti apa yang Pangeran maksudkan." Kitumenggung. "Cincin kerajaan itu sekarang ada di sini. Nah, jika Kitumenggung menyimpan cincin itu, tolong, berikan cincin itu kepadaku. Aku, atas nama Ayahanda akan sangat berterima kasih. Besok aku akan melaporkannya kepada Ayahanda agar Ayahanda itu sendiri memanggil Kitumenggung menghadap. Tetapi hamba mohon ampun.
Hamba sama sekali tidak tahu menahu tentang cincin kerajaan itu, Pangeran. Maaf, Ki Tumenggung. Bukannya aku tidak percaya kepada Ki Tumenggung. Tetapi barangkali Ki Tumenggung hilaf. Tolong, apakah cincin itu ada di sini atau tidak? Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Sementara Pangeran Benawa itu telah memberi isyarat kepada seorang yang menyertainya sambil berkata, "Kiai, kemarilah." Seorang tua yang jambang, kumis dan janggutnya sudah bercampur putih, melangkah maju. Matanya nampak sayu. Sebuah tongkat bambu digenggamnya dengan tangan kirinya. "Ampun, Pangeran," desis orang itu. "Nah, katakan, di mana cincin itu berada?" Orang itu mengangkat wajahnya. Kemudian dimiringkannya kepalanya, seakan-akan ia sedang mendengarkan sesuatu. "Cincin itu ada di sini, Pangeran." Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Ki Tumenggung dengan tajamnya. Katanya, "Nah, kau dengar Ki Tumenggung. Cincin itu ada di sini. Tetapi ampun, Pangeran. Hamba tidak tahu, apakah sebenarnya yang Pangeran kehendaki. Hamba sama sekali tidak tahu tentang cincin yang Pangeran maksudkan." "Kiai, apakah Ki Tumenggung atau kau yang telah berbohong?" "Ampun, Pangeran. Hamba sama sekali tidak berani berbohong." Tiba-tiba saja orang yang disebut Ki Waskita itu memandang Paksi dengan tanpa berkedip. Bahkan kemudian orang itu maju selangkah mendekatinya. Paksi memang terkejut melihat kehadiran orang itu. Orang itu telah dikenalnya dengan baik, karena orang itu adalah Ki Marta Brewok. Tetapi penampilannya yang berbeda, serta kehadirannya di rumahnya itu memang membuat Paksi juga bertanya-tanya. Ki Marta Brewok nampak jauh lebih tua dari yang dikenalinya. Ia membuat jambang, kumis dan janggutnya menjadi bercampur putih. Bahkan nampak punggungnya sedikit bongkok bertumpu pada sebatang tongkat bambu. Beberapa saat setelah Paksi berpisah dengan Wijang, ia masih sempat duduk di pinggir alun-alun beberapa lama. Baru kemudian ia meninggalkan Ki Marta Brewok itu untuk pulang sambil membawa cincin bermata 3 itu. Agaknya Ki Marta Brewok seorang yang dekat dengan Pangeran Benawa, berkata Paksi di dalam hatinya. Dalam pada itu, Ki Marta Brewok yang oleh Pangeran Benawa disebut Kiai Waskita itu pun mendekati Paksi sambil berkata, "Nah, anak muda. Aku melihat getar yang lain pada sorot matamu. Kenapa kau menjadi sangat gelisah dan ketakutan?" Paksi benar-benar menjadi bingung, sementara Kiai Waskita melangkah semakin dekat. "Aku melihat hubungan anak ini dengan cincin itu, Pangeran. Kemudian aku melihat pula hubungan Ki Tumenggung dengan cincin itu pula." Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Namun suaranya masih tetap bernada rendah. "Ki Tumenggung, jangan mempersulit tugasku. Atau ayahanda sendiri yang harus datang kemari? Bukankah itu tidak sewajarnya bahwa seorang raja harus turun dari istana untuk mengambil sebuah cincin, meskipun cincin itu cincin kerajaan?" Ki Tumenggung benar-benar menjadi bingung. Meskipun Pangeran Benawa masih mengendalikan diri sepenuhnya, namun pangeran yang masih muda itu akan dapat bertindak lebih keras lagi sesuai dengan kemudaannya. Sementara itu Kiai Waskita pun berkata, "Maafkan aku, Ki Tumenggung. Jika aku mengatakan yang sebenarnya itu sama sekali bukan karena aku mengada-ada. Tetapi isyarat itu kami lihat dengan jelas. Maksudku, Pangeran Benawa melihatnya dan aku juga melihatnya. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang juga melihatnya, sehingga mereka pun akan datang kemari untuk berusaha merebutnya dari tangan Ki Tumenggung." Ki Tumenggung justru berdiri seperti patung. Jantungnya bergejolak di dalam dadanya. Dalam pada itu, dengan ujung tongkat bambunya, Kiai Waskita itu menyentuh perut Paksi sambil bertanya, "Hi, anak muda. Katakan sesuatu tentang cincin itu. Apakah cincin itu ada padamu sehingga Ki Tumenggung tidak tahu menahu?" Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Paksi pun menjawab, "Aku tidak tahu yang Kiai Waskita maksudkan. Jika di sini dipersoalkan sebentuk cincin, maka aku sama sekali tidak tahu, cincin apakah yang sedang dipersoalkan itu." Tetapi Kiai Waskita tertawa. Katanya, "Kau tidak dapat menyembunyikan kegelisahanmu. Nah, katakan. Di mana cincin itu?" Wajah Paksi menjadi tegang. Dengan tegas Paksi menjawab pula, "Aku tidak tahu."
Kau membuat Pangeran Benawa marah, berkata Kiai Waskita. Paksi tidak menjawab. Ketika ia memandang Pangeran Benawa, maka dilihatnya Pangeran Benawa itu tersenyum. Katanya, "Anak muda, jika kau mengetahui di mana cincin itu disimpan, tolong katakan kepadaku. Kau akan mendapat ganjaran yang memadai dengan keterangan itu, karena cincin kerajaan itu akan segera kembali ke bangsal pusaka." Paksi menggelengkan kepalanya. Katanya, "Hamba tidak mengetahui, Pangeran." Pangeran Benawa tertawa. Ia pun melangkah mendekati Paksi. Dia matinya pakaian Paksi yang kusut itu. Bahkan kemudian Pangeran Benawa itu melangkah mengitarinya. "Pakaianmu aneh, anak muda." "Hi, apakah kau benar anak itu menggung seperti juga anak muda yang satu itu?" Paksi mengangguk. "Kenapa kau memakai pakaian seperti ini?" Paksi tidak segera dapat menjawab. Tetapi tanpa disengaja ia memandang sepengadek pakaian yang sudah disediakan oleh ibunya. "Anak muda," berkata Pangeran Benawa. "Kau masih mempunyai waktu untuk mengatakan, di manakah cincin itu?" Tetapi Paksi sama sekali tidak menjawab. Dalam kediaman itu, ruangan dalam rumah Ki Tumenggung itu terasa dicengkam oleh ketegangan. Pangeran Benawa yang kemudian berdiri di hadapan Paksi pun mulai bersikap lebih keras. Katanya, "Jangan menghambat tugasku, anak muda. Pada saat matahari terbit nanti, aku harus menghadap ayahanda dan menyerahkan cincin itu." "Pangeran," berkata Paksi kemudian. "Hamba tidak tahu menahu yang Pangeran maksudkan. Sekali lagi aku bertanya." Pangeran Benawa itu mulai membentak. "Di mana cincin itu, Hi? Aku dapat mempergunakan kuasaku atas nama ayahanda untuk memaksamu berbicara." Sementara itu Kiai Waskita pun berkata, "Katakan, anak muda. Katakan agar kau terlepas dari kemarahan Pangeran Benawa." Tetapi Paksi sama sekali tidak menjawab. Sebenarnya lah Paksi memang menjadi bingung. Apa yang harus dikatakannya? Sebelumnya Wijang dan Ki Marta Brewok tidak mengatakan bahwa ia akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paksi terkejut ketika ia mendengar Pangeran Benawa itu berkata, "Bawa semuanya ke halaman." "Pangeran," sahut Ki Tumenggung. "Apa maksud Pangeran?" Pangeran Benawa mengulangi perintahnya. "Bawa semuanya ke halaman." Beberapa orang pengawal Pangeran Benawa itu pun segera bergerak. Mereka pun segera membawa Ki Tumenggung, Paksi dan adik laki-laki Paksi. Namun dalam pada itu, ia mendengar Ki Marta Brewok berbisik. "Kau harus tetap ingkar, Paksi." Paksi mengerutkan dahinya. Namun dengan demikian ia tahu apa yang harus dilakukannya. Sejenak kemudian, mereka telah berada di halaman. Paksi didorong berdiri di tengah-tengah. Pangeran Benawa yang berdiri di hadapannya itu pun bertanya sambil bertolak pinggang. "Siapa namamu, anak muda?" "Nama hamba Paksi, Pangeran," jawab Paksi. "Nah, Paksi. Katakan, di mana cincin itu sekarang?" Menurut Kiai Waskita, menilik sikapmu dan tentu saja dari penglihatan yang lebih dalam dari sekedar melihat sikap dan wujud lahiriah itu, kau tahu di mana cincin itu sekarang. "Ampun, Pangeran. Hamba benar-benar tidak tahu, apakah yang Pangeran maksudkan dengan cincin kerajaan itu." Wajah Pangeran Benawa menjadi tegang. Suaranya menjadi semakin keras. "Katakan, Paksi. Selagi kau masih mempunyai kesempatan." "Ampun, Pangeran. Apa yang mesti hamba katakan?" Nampaknya kemarahan Pangeran Benawa tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba ia berkata kepada salah seorang pengawalnya, "Berikan cambuk itu." Paksi benar-benar menjadi tegang. Demikian pula Ki Tumenggung dan adik laki-laki Paksi itu. "Kau mau mengatakan di mana cincin itu atau tidak, Paksi?" "Ampun, Pangeran. Hamba benar-benar tidak tahu." Tiba-tiba cambuk yang berjuntai panjang itu meledak. Paksi terkejut, sehingga ia bergeser selangkah surut. Ki Tumenggung pun benar-benar menjadi cemas. Bukan karena Paksi yang akan disakiti. Tetapi yang dicemaskan adalah bahwa Paksi akan terpaksa mengatakan bahwa cincin itu telah diberikan kepadanya. "Paksi," bentak Pangeran Benawa. "Aku tidak terbiasa melakukan dengan cara ini. Tetapi kali ini aku terpaksa melakukannya jika kau tetap tidak mau menunjukkan cincin itu."
Paksi sama sekali tidak menjawab. Pangeran Benawa itu pun kemudian melangkah maju. Sementara Kiai Waskita telah mendekatinya sambil berkata, "Anak muda, bukankah lebih baik jika kau tidak disakiti? Katakan di mana cincin itu?" Paksi termangu-mangu sejenak. Namun telinga Paksi itu pun kemudian mendengar perlahan-lahan sekali. "Rapatkan kakimu." Paksi tidak tahu apa maksud Ki Marta Brewok. Tetapi Paksi itu pun kemudian berdiri tegak dengan kedua kakinya yang merapat. "Kiai Waskita," berkata Pangeran Benawa, "menyingkirlah. Biarlah aku memaksa anak itu berbicara dengan caraku." Ki Marta Brewok yang disebut Kiai Waskita itu pun kemudian bergeser menjauhi Paksi sambil berkata, "Jangan biarkan tubuhmu sakit, Nger." Tetapi Paksi tetap berdiam diri. Pangeran Benawalah yang kemudian mendekati Paksi. Tiba-tiba saja cambuknya terangkat dan terayun deras sekali menyambar kaki Paksi. Satu ledakan yang keras kemudian terdengar. Adik Paksi memejamkan matanya. Ia tidak mau melihat kaki kakaknya itu dikoyak oleh juntai cambuk yang panjang itu. Paksi sendiri mengatupkan giginya rapat-rapat serta meningkatkan daya tahan tubuhnya. Namun ternyata Paksi sendiri merasa heran bahwa lecutan cambuk itu tidak terasa terlalu sakit di kakinya. Ujung cambuk itu rasa-rasanya hanya melingkari kakinya saja tanpa melukainya. Dalam pada itu, Pangeran Benawa pun membentak lagi. "Nah, apakah kau masih tetap tidak mau mengatakannya?" Paksi benar-benar berdiri tegak seperti patung. Ia sama sekali tidak bergerak, tetapi juga tidak berbicara. Sekali lagi cambuk itu meledak. Juntainya melingkar di arah paha Paksi. Tetapi seperti yang pertama, lecutan cambuk itu tidak terasa terlalu sakit. Namun demikian, orang-orang yang menyaksikan lecutan-lecutan cambuk itu kulitnya terasa meremang. Adik laki-laki Paksi bukan saja memejamkan matanya, tetapi ia bergeser dan berpaling. Sementara Ki Tumenggung menjadi semakin tegang. Jika Paksi tidak tahan lagi, maka ia tentu akan berbicara tentang cincin yang sudah diserahkan kepadanya itu. Dalam pada itu, ketika Pangeran Benawa siap untuk mengayunkan cambuknya lagi, tiba-tiba ibunya berlari menghambur lewat pintu peringgitan menuruni tangga pendapa, langsung memeluk anaknya. Sambil menangis ibu Paksi itu pun berkata, "Ampun, Pangeran. Jangan sakiti anakku. Jika anakku salah dan harus dihukum, hukum saja hamba, Pangeran." "Anakmu bersalah," berkata Pangeran Benawa. "Anakku tidak tahu apa-apa, Pangeran." "Minggirlah, Nyi Tumenggung." "Tidak. Aku tidak akan pergi. Biarlah aku yang mengalaminya. Biarlah aku dicambuk bahkan sampai mati sekalipun. Tetapi jangan anakku." Pangeran Benawa berdiri termangu-mangu. Dipandanginya Nyi Tumenggung yang menangis itu dengan tajamnya. Sementara itu, Paksi merasakan betapa hangatnya ia berada di dalam pelukan ibunya. Setahun lebih ia mengembara, seakan-akan terlempar dari keluarganya. Seakan-akan Paksi itu tidak lebih dari kelayang kabur kanginan. Seperti daun kering yang diterbangkan angin. Terbayang kembali peristiwa yang menimpa Wicitra. Ibunya juga memeluk Wicitra seperti ibunya. Ibu Wicitra itu juga bersedia menggantikan hukuman anaknya seperti ibunya. Tetapi ayahnya berbeda dengan ayah Wicitra. Jika ayah Wicitra bersedia mati bagi anaknya, ayahnya sama sekali tidak berbuat sesuatu ketika ia dicambuk. Untunglah bahwa yang mencambuk itu adalah Pangeran Benawa yang agaknya dapat mempermainkan cambuknya sehingga tidak sangat menyakitinya, meskipun juntai cambuk itu juga terasa menyengat kakinya. Ki Tumenggunglah yang kemudian menjadi tegang. Pangeran Benawa itu melangkah mendekatinya dengan cambuk di tangannya. "Ki Tumenggung, segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung. Jika Ki Tumenggung tidak mau menunjukkan cincin itu kepadaku, maka aku akan memaksamu." "Pangeran," berkata Ki Tumenggung, "hamba adalah seorang Tumenggung. Pangeran tidak dapat berbuat seperti itu terhadap hamba. Meskipun Pangeran adalah putra Kanjeng Sultan. Tetapi apakah Pangeran berhak menghukum hamba, seorang Tumenggung yang diangkat berdasarkan kekancingan Kanjeng Sultan Hadiwijaya? Aku tidak akan menghukum Ki Tumenggung. Tetapi aku akan membawa Ki Tumenggung menghadap ayahanda. Kiai Waskita akan menjelaskan segala-galanya kepada ayahanda. Sementara itu, aku akan menggeledah rumah Ki Tumenggung. Kiai Waskita akan tahu, apakah cincin itu ada di rumah ini atau tidak."
Pangeran, wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Hamba mohon pangeran mengerti. Hamba tidak membawa cincin itu. Pangeran Benawa tidak menghiraukannya. Katanya, aku sendiri akan mencari cincin itu di dalam bersama Kiai Waskita. Pangeran, potong Ki Tumenggung. Tetapi Pangeran Benawa itu berkata selanjutnya, bawa Ki Tumenggung dan anak ini kembali masuk ke dalam. Kepada Nyi Tumenggung, Pangeran Benawa berkata, jika anak muda itu tidak Nyi Tumenggung lepaskan, maka ia akan mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Nyi Tumenggung menjadi ragu-ragu. Namun Kiai Waskitalah yang mendekatinya sambil berkata, Nyi, untuk kepentingan anakmu sendiri, lepaskanlah anak itu. Ia akan kami bawa masuk ke dalam bersama Ki Tumenggung untuk mencari cincin itu. Nyi Tumenggung masih belum melepaskan Paksi, sehingga Kiai Waskita berkata, aku akan menanggung keselamatan anakmu. Dengan sorot mata penuh kebimbangan Nyi Tumenggung itu memandang Kiai Waskita. Dengan nada yang meyakinkan Kiai Waskita berkata, percayalah kepadaku. Akhirnya Nyi Tumenggung melepaskan Paksi yang kemudian digiring memasuki rumahnya kembali oleh Kiai Waskita sementara Ki Tumenggung telah dibawa oleh para pengawal Pangeran Benawa naik ke pendapa kemudian memasuki peringgitan. Namun sementara itu Ki Marta Brewok sempat berdesis di telinga Paksi. Di mana cincin itu disimpan? Dibawa masuk ke dalam bilik ayah, bisik Paksi. Sejenak kemudian Ki Tumenggung dan Paksi itu telah berada di ruang dalam. Beberapa orang pengawal berdiri di depan pintu. Pangeran Benawa yang berada di ruang dalam itu pun kemudian bertanya kepada Kiai Waskita. Kiai, barangkali kita tidak dapat memaksa Ki Tumenggung untuk berbicara. Bahkan mungkin Ki Tumenggung benar-benar tidak tahu bahwa cincin itu ada di rumah ini, karena cincin itu datang sendiri. Karena itu, kita akan mencari dengan cara kita sendiri. Kiai Waskita mengangguk-angguk sambil berkata, aku akan mencoba, Pangeran. Sejenak kemudian, Kiai Waskita itu pun berdiri di tengah-tengah ruang dalam. Ia pun merenung sesaat. Kemudian seperti orang yang mendengarkan sesuatu yang tidak jelas, Kiai Waskita memiringkan kepalanya. Tiba-tiba saja Kiai Waskita itu melangkah perlahan-lahan. Tangan kirinya bertumpu pada tongkatnya. Punggungnya yang agak bongkok menjadi semakin bongkok. Kepala Ki Tumenggung menjadi pening ketika ia melihat orang yang disebut Kiai Waskita itu melangkah ke pintu bilik Ki Tumenggung. Di depan pintu Kiai Waskita itu berhenti. Katanya, menurut pengamatan hamba, cincin itu ada di dalam bilik ini, Pangeran. Ini bilik siapa, Ki Tumenggung? Bilik hamba, Pangeran. Sekali tidak berani berbohong. Nah, Ki Tumenggung. Kami akan mencari cincin itu di bilik Ki Tumenggung. Tetapi agar Ki Tumenggung tidak menuduh kami mengambil sesuatu milik Ki Tumenggung, aku minta Ki Tumenggung menunggui kami di saat kami mencari cincin itu di dalam bilik Ki Tumenggung. Sebenarnya hamba memang berkeberatan, Pangeran. Di dalam bilik itu tersimpan perhiasan-perhiasan Nyi Tumenggung. Benda-benda pusaka simpanan hamba dan benda-benda berharga lainnya. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti, Ki Tumenggung. Jika demikian, aku persilahkan Ki Tumenggung sajalah yang mencari cincin itu. Kami akan menungguinya. Seperti yang aku katakan, mungkin cincin itu datang sendiri ke rumah ini. Atau kemungkinan-kemungkinan lain yang Ki Tumenggung sendiri tidak tahu. Tetapi, seharusnya Ki Tumenggung tanggap akan maksudku dengan kesempatan yang aku berikan ini. Karena aku mempunyai cara lain yang tentu tidak akan Ki Tumenggung senangi. Ki Tumenggung berdiri termangu-mangu. Sementara Pangeran Benawa berdesis perlahan. Cara ini mungkin untuk menyatakan bahwa Ki Tumenggung tidak bersalah. Ki Tumenggung tidak dapat berbuat lain. Ia menyadari bahwa Pangeran Benawa sudah memberikan kesempatan kepadanya, sehingga ia dapat dianggap tidak bersalah. Tetapi batnya untuk menyerahkan cincin itu. Cincin yang diburu oleh Paksi untuk waktu yang panjang. Lebih dari setahun. Tetapi jika Pangeran Benawa kehilangan kesabaran dan menggeledah sendiri bilik itu dan menemukannya, maka ia tidak akan dapat ingkar, bahwa ia dapat dituduh menyembunyikan cincin kerajaan atau bahkan lebih buruk dari itu. Ia dapat dituduh mencuri cincin kerajaan yang hilang itu karena terbukti dapat diketemukan di rumahnya. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu akhirnya berkata, baiklah, Pangeran. Aku akan mencarinya.
Memang mungkin cincin itu turun dari langit dan langsung masuk ke dalam rumahku dan bahkan ke dalam bilikku. Dengan lesu Kitumenggung itu pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Sementara Pangeran Benawa berdiri di pintu. Memang tidak ada yang dapat dilakukan oleh Kitumenggung selain mengambil cincin itu dan kemudian menyerahkannya kepada Pangeran Benawa. Pangeran Benawa yang berdiri di muka pintu menerima cincin itu sambil tersenyum. Namun ia pun masih juga berdesis perlahan sekali. Kitumenggung, sebenarnya lah Kiai Waskita tahu bahwa cincin itu tidak turun dari langit. Tetapi cincin itu tentu dibawa oleh seseorang kemari. Getaran panggeretanya yang tajam tidak dapat ditipu dengan cara apapun juga. Tetapi jika aku berkata demikian di hadapan para pengawal, maka berarti harus ada orang yang ditangkap dan dituntut karena telah menyembunyikan cincin kerajaan. Kitumenggung tidak menyahut. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Namun demikian, terasa di dadanya seakan-akan ombak di lautan yang didera prahara berdeburan menghantam tebing. Nah, sudahlah. Persoalan ini aku anggap selesai. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Besok aku akan menghadap ayahanda dan berusaha untuk meredam persoalan ini agar tidak berkepanjangan. Terima kasih, Pangeran, desis Kitumenggung. Sekarang, aku minta diri. Ketika kemudian Pangeran Benawa keluar dari ruang dalam, maka para pengawalnya yang berdiri di muka pintu peringgitan pun mengikutinya pula. Demikian pula Kiai Waskita dan Kitumenggung. Di belakangnya Paksi melangkah dengan ragu-ragu. Namun demikian Pangeran Benawa berada di pendapa bersama beberapa orang pengawalnya serta Kiai Waskita, tiba-tiba saja di luar dugaan siapapun, Kitumenggung itu berkata, "Ampun Pangeran. Jika hamba boleh berterus terang. Anak hamba itulah yang telah membawa cincin ini pulang." Hi. Pangeran Benawa itu benar-benar terkejut mendengar pengakuan itu. Demikian pula Ki Marta Brewok dan apalagi Paksi sendiri. Pangeran Benawa yang kemudian berdiri tegak di pendapa itu bertanya dengan suara bergetar. "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Hamba, Pangeran." Pangeran melihat sendiri bahwa anak hamba itu masih mengenakan pakaian seorang pengembara. Dalam pengembaraannya itulah ia menemukan cincin itu dan dibawanya pulang. Diserahkannya cincin itu kepada hamba, sehingga dengan demikian hamba tidak tahu menahu dari mana anak hamba itu mendapatkan cincin kerajaan itu. Beberapa orang pengawal Pangeran Benawa serentak bergeser. Meskipun mereka belum menerima perintah apapun, namun mereka tiba-tiba saja sudah bersiaga. Untuk beberapa saat Pangeran Benawa tercenung. Ia memang agak bimbang menanggapi laporan Kitumenggung itu. Namun Pangeran Benawa itu pun tanggap pula, bahwa dalam saat yang gawat itu, Kitumenggung masih sempat berusaha untuk menyingkirkan anak sulungnya itu. Paksi sendiri pun segera mengetahui maksud ayahnya itu. Dengan demikian, maka Paksilah yang harus bertanggung jawab tentang cincin kerajaan yang berada di rumahnya itu. Pendapa rumah Kitumenggung itu pun kemudian telah dicengkam oleh ketegangan. Pangeran Benawa yang tidak siap menghadapi keadaan itu, memang harus berpikir, apa yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu, para pengawalnya telah siap untuk menjalankan perintah yang setiap saat diucapkan dari mulutnya. Pangeran Benawa memang dapat menguasai para pengawalnya itu dengan baik. Ia pun dapat memerintahkan para pengawalnya untuk merahasiakan apa yang terjadi seandainya dikehendakinya. Tetapi Pangeran Benawa tidak yakin bahwa sekian banyak mulut para pengawalnya itu tidak ada satupun yang terlanjur mengucapkan rahasia itu kepada orang lain sehingga rahasia itu akan dapat merambat sampai kemana-mana. Seandainya ia mengabaikan laporan Kitumenggung. Pangeran Benawa pun kemudian telah melangkah mendekati Kitumenggung. Pangeran Benawa itu berdiri hanya selangkah saja di hadapannya. "Kenapa tidak kau katakan hal ini sejak aku datang? Kenapa kau ingkar bahwa di rumah ini terdapat cincin kerajaan?" "Ampun, Pangeran. Hamba hanya ingin melindungi anak hamba." "Jika demikian, kenapa justru pada saat segala-galanya aku anggap selesai, kau justru mengatakan bahwa anakmu lah yang telah membawa cincin itu?" "Pangeran, hamba ternyata tidak dapat mempertahankan kebohongan itu. Perasaan bersalah telah menekan jiwa hamba, sehingga akhirnya hamba memang harus berterus terang. Kenyataan yang buruk tidak akan dapat disembunyikan selama-lamanya, sehingga akhirnya aku memilih untuk berterus terang." "Ternyata kau memberikan pengakuan yang berbelit-belit, Kitumenggung. Tetapi baiklah.
Aku sadari bahwa aku tidak dapat bertindak tergesa-gesa terhadap seorang tumenggung yang mendapat surat kekancingan langsung dari ayahanda. Tetapi segala sesuatunya tergantung kepada ayahanda. Tetapi tentang anakmu, akulah yang akan menentukan, apakah anakmu akan digantung atau dipancung. Tiba-tiba terdengar Ibu Paksi menjerit. Ia pun berlari dan sekali lagi memeluk anaknya. Jangan bawa anakku, teriak Nyi Tumenggung. Tuk lagi. Lebih keras. Pangeran Benawa yang tidak menduga menghadapi persoalan itu memang agak menjadi bingung. Apa yang sebaiknya dilakukan? Namun dalam pada itu, Kiai Waskita pun telah mendekati Nyi Tumenggung sambil berkata, "Kau tidak dapat menahan anakmu, Nyi. Ia harus ikut bersama Pangeran Benawa." Namun kemudian hampir berbisik Kiai Waskita berkata, "Jangan cemas, Nyi. Aku akan melindunginya." Tiba-tiba tangis Nyi Tumenggung itu mereda. Nada suara itu pernah didengarnya. Lembut dan menyentuh perasaannya. Kiai Waskita itu pun berkata pula, "Lebih baik kau menyerahkan anakmu daripada persoalannya berkepanjangan. Jangan membuat Pangeran Benawa merasa terganggu dengan tingkahmu, Nyi." Namun kemudian Kiai Waskita itu berbisik lagi, "Percayalah kepadaku." Nyi Tumenggung tidak menyadari pengaruh apa yang telah mencengkam jantungnya, sehingga Nyi Tumenggung itu melepaskan anaknya. Sementara Paksi sendiri berbisik, "Memang ibu jangan cemas. Aku sudah mengenal Kiai Waskita dengan baik." "Berkidunglah tembang Asmarandana, Nyi," desis Kiai Waskita kemudian. "Kau pandai melakukannya. Kemudian kau pun harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Agung bagi keselamatan anakmu." Kiai Waskita itu pun kemudian telah menarik lengan Paksi sambil berkata, "Ikut kami. Jika kau ingin membawa tongkatmu, bawalah." Paksi tidak menolak. Katanya kepada ibunya, "Aku minta diri, Ibu." Ibunya melepaskan Paksi dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tetapi ada sesuatu yang aneh pada orang berewok yang bernama Kiai Waskita itu. Suaranya yang lembut itu seakan-akan pernah didengarnya. Bahkan orang itu menyebut tembang yang memang sering dilakukannya dahulu. Terasa ada sesuatu yang aneh pada orang itu. Namun Nyi Tumenggung itu pun tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja ia percaya kepada orang itu. Kiai Waskita pun kemudian telah membawa Paksi turun ke halaman. Sementara Pangeran Benawa pun telah bersiap pula meninggalkan halaman rumah itu. Seorang pengawal telah memegangi kendali kudanya ketika tiba-tiba saja beberapa orang berkuda memasuki halaman rumah Ki Tumenggung. Namun orang itu terkejut ketika mereka melihat Pangeran Benawa ada di halaman rumah itu pula, sehingga dengan serta-merta orang-orang itu pun berloncatan turun. "Paman Harya Wisaka," desis Pangeran Benawa. Harya Wisaka tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Angger Pangeran Benawa, kenapa Angger berada di sini?" "Aku telah mengambil cincin kerajaan yang hilang itu, Paman." "Cincin itu ada di sini." Kiai Waskita dengan ketajaman panggraitanya dapat menangkap getarnya sehingga kami datang kemari untuk mengambilnya. "Nah, kenapa Paman pagi-pagi buta juga datang kemari?" Harya Wisaka menjadi berdebar-debar. Tetapi ternyata nalarnya memang terampil sehingga ia pun segera menjawab, "Aku terbiasa berkuda di pagi-pagi buta mengelilingi kota." "Bukankah Angger tahu itu? Dengan laku seperti itu, kesehatanku akan tetap terjaga. Pada umurku sekarang, aku berani berlomba melawan anak-anak muda, khususnya dalam keterampilan menguasai kuda. Tetapi aku pun bersedia berlomba dalam hal apa saja." Pangeran Benawa mengerutkan dahinya katanya, "Paman memang luar biasa. Pagi ini kebetulan aku berkuda lewat di depan rumah ini. Aku tertarik mendengar sedikit keributan, sehingga aku pun kemudian singgah." "Apakah terjadi keributan di sini?" bertanya Pangeran Benawa. "Apapun yang terjadi, tetapi yang terjadi itu sangat menarik perhatianku." "Jika demikian, baiklah. Kami akan meninggalkan tempat ini. Kami telah berhasil mendapatkan cincin itu. Kami akan membawa anak muda yang telah membawa cincin itu ke rumah ini. Anak laki-laki sulung Ki Tumenggung." Harya Wisaka tidak menyahut. Tetapi nampak wajahnya menjadi tegang. Pangeran Benawa pun kemudian telah meloncat ke punggung kudanya. Ia pun kemudian berkata kepada seorang pengawalnya, "Berikan salah satu kuda kalian kepada anak muda itu. Kalian dapat berkuda berdua."
Namun sebelum kuda Pangeran Benawa itu bergerak, Pangeran Benawa itu masih berkata, "Paman, aku tertarik akan kesediaan Paman untuk berlomba keterampilan menguasai kuda tetapi juga dalam hal apa saja." "Kenapa?" bertanya Haryawisaka. "Suatu kali aku ingin melakukannya." "Paman memang luar biasa." Wajah Haryawisaka menjadi panas. Dengan lantang ia pun menyahut, "Bagus, Ger. Aku terima tantangan itu. Kapan Angger ingin melakukannya?" "Terserah kepada Paman." "Aku siap setiap saat," jawab Pangeran Benawa sambil menggerakkan kendali kudanya. Darah Haryawisaka tersirap. Ia merasa ditantang oleh anak-anak yang baru kemarin berani naik ke punggung kuda. Tetapi di hadapan para pengawal, Haryawisaka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun Haryawisaka itu pun masih juga menjawab, "Terima kasih atas kesempatan yang Angger Pangeran berikan itu. Aku tidak akan pernah melupakannya." Pangeran Benawa tidak menghiraukannya lagi. Bahkan berpaling pun tidak. Bersama para pengawalnya, Pangeran Benawa meninggalkan halaman rumah ayah Paksi yang mendapat gelar Kitu Menggung Sarpabiwada. Sepeninggal Pangeran Benawa, maka Ibu Paksi pun segera berlari masuk ke dalam biliknya. Ia pun segera menjatuhkan dirinya menelungkup di pembaringan. "Ibu," terdengar suara anak laki-lakinya, adik Paksi. Nyitu Menggung itu pun mencoba menahan isaknya. "Jangan menangis, Ibu. Kakang Paksi akan dapat menjaga dirinya sendiri." Dipeluknya anak laki-lakinya itu sambil berdesis. "Kenapa hal ini harus terjadi atas kakakmu? Ia baru saja pulang dari pengembaraannya. Kini ia justru telah ditangkap dan dibawa oleh Pangeran Benawa. Aku tidak tahu, kenapa ayahmu justru menunjuk kakakmu ketika Pangeran Benawa itu sudah siap untuk beranjak pergi. Aku juga tidak mengerti, Ibu. Seharusnya ayah tidak melakukannya." Nyitu Menggung itu pun bangkit ketika ia melihat anak gadis remajanya berdiri di depan pintu biliknya. "Ibu, apa yang terjadi?" "Aku takut sekali, Ibu." "Kemarilah, Ger," desis Nyitu Menggung. Gadis remaja itu pun berlari langsung memeluk ibunya. Nyitu Menggung itu pun mencoba menahan isaknya. Tubuhnya gemetar oleh ketakutan yang sangat. "Jangan takut," kakaknya mencoba untuk menenangkannya. "Besok aku akan mencari keterangan tentang Kakang Paksi. Aku yakin, Pangeran Benawa tidak akan berbuat sewenang-wenang." "Apa yang terjadi dengan Kakang Paksi?" bertanya adik perempuannya yang tidak tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. "Sedikit kesalahpahaman." "Hanya itu," jawab kakaknya. "Kau harus tidur lagi, Ger," desis Nyitu Menggung. "Sudah pagi, Ibu. Sebentar lagi kita harus sudah bangun. Kembalilah ke bilikmu. Masih ada waktu untuk beristirahat," berkata kakaknya. Tetapi gadis remaja itu menggeleng. Katanya, "Aku di sini saja bersama Ibu." Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, "Ibu akan pergi ke dapur dan membangunkan para pembantu. Di pendapa ada beberapa orang tamu. Ayahmu tentu minta dibuatkan minuman bagi mereka. Aku ikut Ibu pergi ke dapur." Nyitu Menggung tidak dapat mencegahnya. Karena itu, maka diajaknya anak gadisnya pergi ke dapur, sementara kakaknya kembali ke biliknya. Meskipun anak muda itu kembali berbaring di pembaringannya, tetapi ia tidak dapat memejamkan matanya. Ia memang merasa heran atas tingkah laku ayahnya yang dengan sengaja menyuruhkan kakaknya ke dalam kesulitan. Seandainya ayahnya itu tidak menunjuk Paksi, maka menurut Pangeran Benawa, persoalannya tentu tidak akan mempermasalahkannya lagi. Sementara itu, tiba-tiba saja telah datang Haryawisaka dengan beberapa orang pengikutnya, sehingga anak muda itu bertanya di dalam hatinya, apakah ada hubungan antara sikap ayah itu dengan kehadiran Haryawisaka? Atau kehadiran Haryawisaka itu ada hubungannya dengan kedatangan Kakang Paksi yang membawa cincin kerajaan itu? Tetapi anak muda itu sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kaitannya dengan cincin kerajaan itu. Dalam pada itu, di halaman, Haryawisaka menjadi sangat tegang. Kemarahannya serasa membakar jantungnya ketika ia mendengar dari Kitu Menggung tentang sikap Pangeran Benawa. "Apakah benar kau mendapat isyarat dari langit tentang kehadiran cincin itu di rumah Kitu Menggung?" "Aku tidak tahu, apakah sebenarnya yang telah menuntun Pangeran Benawa itu kemari."
Yang aku ketahui, cincin itu justru dibawa oleh Pangeran Benawa yang justru telah meninggalkan istana beberapa lama. Bagaimana mungkin cincin itu dapat jatuh ke tangan anakmu? Tetapi ternyata anakku dapat menemukannya di sebuah gelombang kecil. Ia melihat cahaya yang seakan-akan jatuh dari langit dan jatuh di belakang sebuah gerumbul. Ternyata di belakang gerumbul itu terdapat sebuah gelombang. Haryawisaka termangu-mangu sejenak. Ia mencoba menghubungkan peristiwa demi peristiwa. Demikian beruntun. Hampir saja aku justru terjebak, desis Haryawisaka. Aku tidak sempat memberitahukan bahwa Pangeran Benawa telah datang kemari, jawab Ki Tumenggung. Tetapi berhati-hatilah, Ki Tumenggung. Pangeran Benawa adalah seorang anak muda yang cerdik dan berani. Ia tentu mempunyai prasangka buruk terhadapku karena aku datang kemari pagi-pagi buta. Tetapi itu lebih baik daripada Pangeran Benawa datang kemudian, berkata Ki Tumenggung. Haryawisaka mengangguk-angguk. Katanya, ya. Ia dapat langsung melibatkan aku dalam soal cincin ini. Sekarang, semua kesalahan telah aku limpahkan kepada Paksi. Biarlah Paksi bertanggung jawab atas cincin itu. Kenapa Ki Tumenggung justru melimpahkan tanggung jawab kepada anak Ki Tumenggung? Kenapa Ki Tumenggung tidak justru melindunginya? Anak iblis. Biar ia belajar memahami arti hidup. Anak itu tidak boleh menjadi benalu di rumah, meskipun ia anakku. Kau termasuk orang yang aneh, Ki Tumenggung. Baru saja ia pulang dari sebuah pengembaraan yang panjang sambil membawa cincin kerajaan yang hilang itu. Tetapi kehadiran anak itu di rumah hanya akan menimbulkan bencana saja. Apakah Ki Tumenggung akan membiarkan anak itu dihukum jika ia dianggap bersalah? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku melibatkan diri, maka tentu akulah yang akan dihukum. Haryawisaka mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, kita memang tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada anakmu yang berada di tangan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa adalah orang yang aneh. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Jika ia dianggap bersalah? Kau dengar, Pangeran Benawa itu menantang aku? Ya. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Ki Tumenggung itu tidak menjawab. Sudahlah, berkata Haryawisaka. Aku akan kembali. Perburuan akan beralih di dalam kota. Pangeran Benawa ternyata telah berada di istana kembali. Seandainya Pangeran Benawa itu tertangkap di masa pengembaraannya, maka sia-sialah kematiannya. Ia akan mengalami nasib yang sangat buruk, justru karena cincin itu tidak ada padanya. Tidak seorang pun yang akan percaya bahwa cincin itu tidak ada padanya. Ternyata cincin itu ada pada anakmu yang sekarang kau suruhkan ke dalam malapetaka. Ki Tumenggung tidak menjawab. Tetapi ia merasakan sesuatu yang ganjil pada tekanan kata-kata Haryawisaka. Apakah Haryawisaka itu telah mencurigai aku? Bertanya Ki Tumenggung itu kepada diri sendiri. Dalam pada itu, maka Haryawisaka pun berkata, nah, Ki Tumenggung Sarpabiwada. Aku minta diri. Mudah-mudahan kita berhasil untuk menggenggam cita-cita. Haryawisaka itu justru mendekati Ki Tumenggung. Cincin itu harus jatuh ke tanganku. Pangeran Benawa harus mati. Pajang akan kehilangan seluruh masa depannya. Bukankah ada lajur lain yang dapat temurun dan menguasai tahta Pajang? Cincin kerajaan itu ada padaku. Aku akan mempergunakan pengaruhnya untuk memaksakan kehendakku. Banyak orang yang akan mendukung kehadiranku di Pajang. Ki Tumenggung tidak menjawab. Sementara itu, Haryawisaka pun telah minta diri dan meninggalkan halaman rumah Ki Tumenggung. Dalam pada itu, anak laki-laki Ki Tumenggung yang semula berbaring di dalam biliknya, ternyata telah menyelinap keluar. Biliknya terasa panas sekali. Bahkan kegelisahannya membuatnya tidak betah berbaring di dalam biliknya dan lewat pintu butulan ia berdiri di pintu seketeng. Di luar kehendaknya, ia justru mendengar pembicaraan ayahnya dengan Haryawisaka. Anak muda itu menyesal sekali bahwa ia telah mendengar pembicaraan itu. Ia merasa kecewa sekali terhadap sikap ayahnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Karena itu, yang didengarnya itu justru menjadi beban yang terasa sangat berat di hatinya. Apa yang sebenarnya ayah kehendaki? Pangkat? Derajat? Atau apa? Bertanya anak muda itu di dalam hatinya. Sekarang pun ayah telah memilikinya. Ayah adalah seorang Tumenggung.
Ayah adalah seorang yang cukup dihormati. Hidupnya berkecukupan. Apalagi? Apakah ayah ingin menjadi tumenggung Reda atau malah menjadi seorang patih jika benar Harya Wisaka berhasil menguasai Pajang? Sejenak kemudian, halaman rumah Ki Tumenggung yang luas itu menjadi sepi. Harya Wisaka dan para pengikutnya telah meninggalkan halaman itu. Sementara itu Ki Tumenggung Sarpa Biwada pun telah masuk pula ke ruang dalam. Ketika dilihatnya adik Paksi itu berada di serambi, ia pun bertanya. Apa yang kau lakukan di situ? Aku tidak dapat tidur, ayah, jawab anak muda itu. Di mana ibumu? Jawab Paksi. Di dapur, ayah. Ibu ingin menyiapkan minuman buat tamu-tamu ayah itu. Mereka sudah pulang. Mungkin airnya belum mendidih. Ki Tumenggung pun kemudian telah pergi ke dapur. Dilihatnya Nyi Tumenggung duduk di amben panjang. Di sisinya duduk anak perempuannya yang masih saja gemetar. Kenapa kau umpankan Paksi, Ki Tumenggung, berkata Nyi Tumenggung. Aku umpankan? Bukankah aku mengatakan apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi bukankah Ki Tumenggung dapat berdiam diri tanpa menunjuk kepada Paksi? Jadi kau ingin leherku dijerat di tiang gantungan oleh Kanjeng Sultan? Bukankah Pangeran Benawa tidak membawa Kakang Tumenggung? Pangeran Benawa itu sudah akan meninggalkan rumah kita ketika tiba-tiba saja Kakang menyebut nama Paksi. Pangeran Benawa memang tidak membawa aku malam ini. Tetapi besok beberapa orang prajurit akan datang dan menyeretku ke alun-alun. Di tengah-tengah alun-alun sudah siap tiang gantungan yang akan menjerat leherku itu. Aku tidak yakin bahwa itulah yang akan terjadi atas Kakang Tumenggung seandainya Kakang Tumenggung tidak menyebut nama Paksi. Tetapi tadi Pangeran Benawa sudah mengatakan bahwa Paksi akan dapat digantung atau dipancung menurut keputusan Pangeran Benawa sendiri. Itu terjadi di luar kuasaku. Kalau saja ayah tidak menyebut nama Kakang Paksi, desis adik perempuan Paksi. Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa. Apakah ibumu sudah meracuni otakmu sehingga kau dapat berkata seperti itu? Namun terdengar suara adik laki-laki Paksi di pintu dapur. Ayah sebenarnya tidak perlu menyebut nama Kakang Paksi di hadapan Pangeran Benawa. Jadi kau juga ingin melihat tubuhku tergantung di alun-alun? Aku tidak ingin melihat tubuh ayah tergantung di alun-alun. Tetapi aku juga tidak ingin melihat Kakang Paksi dipancung besok. Salah satu di antara kita akan dikorbankan. Aku mengenal watak Pangeran Benawa yang bengis. Seharusnya ayah bertahan sampai saat terakhir. Jika ayah menganggap bahwa Kakang Paksi memang lebih baik dikorbankan daripada ayah sendiri, maka baru pada saat terakhir, jika segala usaha sudah gagal, ayah dapat menyebut nama Kakang Paksi. Tutup mulutmu, bentak ayahnya. Kau memang dungu. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, jangan ikut campur. Aku tahu apa yang terbaik yang harus aku lakukan. Aku pun harus menegakkan kembali wibawaku di rumah ini. Nyi Tumenggung harus menyadari hal ini. Aku tidak mau kau bersikap seperti saat Paksi itu datang, Nyi. Aku laki-laki dan kau tidak lebih dari seorang perempuan. Kau tahu, siapa yang berkuasa di rumah ini siapapun kau. Nyi Tumenggung melihat mata suaminya menjadi merah. Meskipun demikian, naluri seorang ibu masih saja berusaha untuk membela anaknya. Karena itu, maka Nyi Tumenggung itu pun berkata. Tetapi aku tidak rela, bahwa Paksi harus menanggung akibatnya karena cincin itu ada di rumah ini. Jika Paksi pergi mencari cincin itu, bukankah ia menjalankan perintah Kakang? Jika ia pulang membawa cincin itu, semata-mata karena baktinya kepada ayahnya. Tetapi apa yang diperbuat ayahnya terhadapnya? Cukup, teriak Ki Tumenggung. Hampir saja tangannya menyambar wajah Nyi Tumenggung. Tetapi anak perempuannya segera memeluk ibunya, sementara adik laki-laki Paksi berusaha menahan tangan ayahnya. Sambil mengibaskan tangannya, Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu berkata, "Persetan dengan kalian. Siapa yang tidak mau tunduk kepadaku, pergi dari rumah ini?" Namun Nyi Tumenggung menyahut, "Siapa yang harus pergi dari rumah ini?" Telinga Ki Tumenggung bagaikan disentuh api. Tetapi anak perempuannya telah menarik ibunya ke pintu, sementara anaknya laki-laki masih berusaha menghalangi ayahnya itu. Ki Tumenggung itu menggeretakkan giginya. Bagaimanapun juga wibawanya sebagai pemimpin di rumah itu memang sudah ternoda. Dalam pada itu cahaya fajar pun mulai mewarnai langit. Kemerah-merahan.
Tetapi Kitumenggung justru kembali ke biliknya. Dibantingnya tubuhnya di pembaringannya. Namun matanya tidak dipejamkannya. Bahkan giginya lah yang gemeretak menahan geram di hatinya. Aku gagal menggantungkan harapan karena cincin itu tidak jadi jatuh ke tangan Haryawisaka, katanya di dalam hatinya. Lalu, bahkan agaknya Haryawisaka justru mencurigai aku. Tiba-tiba Kitumenggung itu pun bangkit. Dihentakkan tangannya pada bibir pembaringannya. Kitumenggung memang menjadi sangat gelisah. Demikian pula Nyitumenggung, meskipun dengan alasan yang berbeda. Kitumenggung menjadi gelisah memikirkan nasibnya sendiri, sementara Nyitumenggung menjadi gelisah memikirkan nasib anaknya. Tetapi hari itu, Kitumenggung tidak pergi ke istana untuk menjalankan tugasnya. Ia tinggal saja di rumah dengan sangat gelisah, seakan-akan sedang pasrah menunggu nasib. Kitumenggung memang tidak yakin bahwa dirinya tidak akan dilibatkan dalam persoalan cincin kerajaan itu. Kadang-kadang Kitumenggung memang menyesal, kenapa ia tergesa-gesa menyebut nama Paksi justru pada saat Pangeran Benawa sudah menyatakan untuk menutup persoalan cincin kerajaan yang baru saja diketemukannya itu. Namun ia pun kemudian menggeram. Tidak. Aku sudah bersikap benar. Pangeran Benawa yang aneh itu tidak dapat dipegang kata-katanya. Meskipun ia sudah mengatakan bahwa persoalannya sudah dilepaskannya, namun dapat saja tiba-tiba aku dipanggil menghadap ke istana untuk diadili. Atau bahkan tiba-tiba saja beberapa orang prajurit dengan membawa pertanda kekuasaan Kanjeng Sultan datang menjemputku untuk dibawa langsung menghadap untuk menerima hukuman. Bahkan mungkin hukuman gantung atau pancung. Sehari Kitumenggung menunggu tetapi tidak ada utusan dari istana untuk menyampaikan perintah apapun. Apa yang terjadi di istana? Bertanya Kitumenggung kepada diri sendiri. Sementara itu di rumah, Kitumenggung selalu marah-marah. Adik laki-laki Paksi pun tidak beranjak dari rumahnya. Ia takut bahwa tiba-tiba saja ayahnya menumpahkan kemarahannya kepada ibunya. Sementara itu, adik perempuannya selalu berada di samping ibunya. Pada hari berikutnya kegelisahan Kitumenggung terasa semakin mencengkam. Karena itu, maka ia tidak lagi ingin tinggal di rumah. Tetapi Kitumenggung itu pun telah pergi ke istana. Kitumenggung mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Ia hadir di tempat tugasnya seperti tidak terjadi apa-apa atas dirinya dan anak laki-lakinya. Kitumenggung itu menjadi heran. Ia tidak mendengar seorang pun di antara kawan-kawannya bertugas menyebut-nyebut tentang cincin kerajaan yang telah diketemukan. Ia pun tidak melihat sesuatu di istana yang berhubungan dengan cincin kerajaan itu. Ia tidak melihat perubahan apapun terjadi di bangsal pusaka. Para prajurit yang bertugas untuk menjaga bangsal pusaka itu, bertugas sebagaimana biasanya tanpa menunjukkan bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Bahkan ketika ia melihat Pangeran Benawa dengan Raden Sutawijaya melintas di halaman dalam istana, keduanya sama sekali tidak menghiraukannya meskipun ia yakin bahwa Pangeran Benawa itu telah melihatnya di tempat tugasnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah mimpi buruk? Pertanyaan itu telah bergejolak di dalam hatinya. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.